buat Kiman, silahkan tesis Anda, pernyataan Anda lebih dikaji lagi dan lebih untuk kesohihannya dengan musyawarah dimasailkan. Dan sampai sekarang di media-media banyak untuk memecah belahkan. Akhirnya nanti kita akan saling ifad di sana ka ayyakun nabatutala innal balaa muwakkalun bil mantiq. Jagalah lisan, karena musibah ataupun fitnah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Wa rahmanul ba'asa muqtadir rabbi sallallahu alaihi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Menanggapi Ki Imad ini, sebenarnya saya sendiri sudah lama ingin menyampaikan tanggapannya berkaitan dengan pernyataannya Ki Imad. Sudah 1 tahun lebih permasalahan ini belum selesai. Saya jadi tidak fokus berkaitan dengan pernyataannya ini. Saya tidak menyalahkan ataupun membenarkan masalah pernyataan Ki Imad ini berkaitan dengan kita ketahui tesisnya Ashabul Alawi. Namun saya sangat sedih sekali, miris sekali setelah menyimak ataupun melihat perkembangan permasalahan ini. Sekarang tambah perpecahan, ya. Bukan di kalangan para habaib aja, bukan di kalangan para kiai, ustaz, bahkan sampai semuanya, di kalangan semuanya, yang akhirnya banyak yang pro kontra dengan tanggapan Ki Imad ini. Padahal memang sudah diingatkan oleh kiai-kiai sepuh bahwa tesisnya ataupun pernyataannya ini harusnya jangan dulu digembor-gemborkan dulu, bahkan sampai diprovokasikan, menghina, meledek, mencaci maki, yang akhirnya sekarang tambah banyak para pembenci ataupun pencinta dari kalangan pribumi bahasanya ataupun dari kalangan imigran. Dan bahasa itu pun saya kurang suka mengenai bahasa pribumi ataupun imigran, karena memang secara esensi, secara hakikatnya kita itu adalah gorib, pendatang. Ini adalah titipan semuanya dari Allah. Ini yang lebih bahayanya itu adalah perpecahannya di sini. Padahal sekali lagi buat Ki Imad, silahkan tesis Anda, pernyataan Anda lebih dikaji lagi dan lebih untuk kesohihannya dengan musyawarah dimasailkan. Dan sampai sekarang di media-media banyak untuk memecah belahkan. Akhirnya nanti kita akan saling perpecahan, saling membunuh, pasti ada, berbahaya. Terlepas dari itu, seandainya ada yang oknum-oknum
baik dari kalangan habaib atau ulama, itu pribadinya dia sendiri. Jangan sampai yang lainnya disamaratakan. Saya sendiri, pengalaman saya sendiri dengan teman-teman baik dari kalangan para kiai, ustadz, para duriah-duriah dari pribumi ataupun dari para habaib ba'alawi, alhamdulillah tidak ada yang dikatakan saling menghina, saling merendahkan, tidak. Seandainya ada yang seperti yang diceritakan negatif berkaitan dengan habaib, itu pribadinya dia sendiri. Kalau saling disayatan, dinasehatin saja. Udah menjelang pagi, ya, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibatid. Tidak ucapan yang kita ucapkan itu terlepas ada yang menyertai kita, di samping kita, mencatat kita, malaikat raqibatid. Salamatul insan bihim lisan. Selamatnya manusia itu dengan menjaga lisannya. Ini fitnah besar. Ini fitnah besar. Ya, untuk memperdalami tesis ini, ya para ahlinya saja, dengan khususnya Ki Imad ini, silakan sekali lagi perbincangkan dan masailkan dan jelaskan. Nanti ada titik temunya yang akhirnya semua bisa taslim dan bisa kebersamaan lagi untuk bersama, baik itu nanti terbukti atau tidaknya tesis tersebut. Jadi kesimpulannya, kita jaga kerukunan kita, terutama di NKRI ini. Kalau badu ulama ifad disanaka ayyakun abatudala innal bala'a muakalun bil mantiq. Jagalah lisan, karena musibah ataupun fitnah itu pasti kebanyakan diwakili dengan perkataan atau ucapan, kalimat-kalimat. Apalagi kalau kita sering banyak berbicara kemana-mana sampai menghina sebagainya, selain itu khilaf dosa, itu akan menimbulkan kita jalan kesalahan. Man kasuro kalamu kasuro sakotu, waman kasuro sakotu kasurat dunubuhu, waman kasurat dunubuhu kanat annaru au nabi. Semakin kita banyak bicara, menyampaikan, apalagi sampai menghina kesana kemari di tempat-tempat umum ataupun kita berdiskusi dengan teman-teman saling menghina, terus membicarakan, ya akhirnya banyak bicara, biasanya banyak kesalahannya. Dan kalau sudah banyak kesalahannya, pasti banyak dosanya. Banyak dosanya lebih utama di neraka. Alhamdulillah, semua itu yang terjadi. Sekali lagi, kata Allah dan pesan juga sampai atau tidak ini pada Ki Imad dari saya sendiri. Saya pun kalau lihat duriah, ya, dari ayahanda almarhum itu bagus Acep Saifuddin dari Sajila Banten, tapi itu gak melihat ke sana. Saya ingat dari Kiai ataupun Akang Haji Ahmad Cianjur, duriah ulama Jawa Barat, Anu, beliau menceritakan sejarah Anu. Ada yang mengatakan duriah Anu itu langsung kepada para wali songo dan duriah Nabi, tapi Abah Anu atau Anu sendiri
membakar silsilahnya, karena demi untuk keutuhan kebersamaan. Tidak melihat duriah, tapi lihatlah adab ataupun akhlaknya. Itu yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari saya, sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.